Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Bayu Sukma, Muhammad Syaufi, Siti Julaiha, dan Fitriati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Paragraf yang Baik dalam Sebuah Karangan. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Adapun definisi lain dari paragraf adalah seperti yang dikemukakan para ahli dalam bidang kebahasaan di bawah ini. Yang pertama, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Kedua, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat ide atau gagasan baru. Yang ketiga, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Materi selanjutnya ialah struktur paragraf. Struktur paragraf terbagi menjadi 5. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga, kalimat pendukung. Yang keempat, transisi atau konjungsi. Dan yang kelima, penegas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Syaufi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaufi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Syifa Bayu Sukma, yaitu C. Persyaratan paragraf. Persyaratan paragraf itu terbagi menjadi 3. Pertama, kesatuan atau unity, yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. 2. Yaitu kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. 3. Kelengkapan, yaitu suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siti Julaiha. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu D. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Kemudian, jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek atau pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Jenis paragraf yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Dan jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fitriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati. Saya akan melanjutkan
pembahasan dari rekan saya, Siti Julaiha. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.